biasa kesaksian anak ya. Kemarin dia telepon mah, aku ingin balik katanya ke sini mau liburan. Berdoa biar ada rezeki karena harus kita bayar semester. Udah bilang mau ke sini, tapi saya bilang kalau Tuhan izinkan ya Tuhan melengkapi semua apa yang menjadi rencana kamu gitu. Jadi dia bilang tanggal rencana tanggal 15 atau tanggal 16 katanya libur 1 bulan, tapi ini belum pasti ya. Kata dia, Mak, doain ya biar aku pulang, soalnya Mak bukan itu, saya udah kangen mama sama papa. Saya bilang tiap hari sudah video call, beda lama gitu. Karena nanti bulan Agustus September saya sudah mau praktek 1 tahun, jadi nggak bakalan ketemu mama papa katanya di laut gitu kataku. Ya berdoa biar segala sesuatu apa yang menjadi rencana kamu Tuhan izinkan ya, semua tergantung doa kamu gitu. Kata dia, sampai dia bujuk-bujuk, Mah, saya ternyata udah bisa membuat paspor lah, segala apa macamnya. Saya mau biayain gitu. Kataku begini, Gerald, untuk sekarang kamu masih lama kayaknya bulan Agustus masa udah mau bikin paspor. Enggak apa-apa katanya, Mak, pokoknya rayuannya banyak banget biar dia mau diizinkan ke sini. Tapi dia bantu dalam doa, kalau memang Tuhan izinkan, dia kan berlibur di sini. Kalau Tuhan izinkan ya, segala sesuatu kan kita hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih sudah datang di tempat ini dan nggak bosan-bosankan saudara mendengar apapun dari penyembahan kami. Ya Tuhan, tanda syukur kalau Tuhan sudah berikan kekuatan kesehatan buat kami sekeluarga.
kasih setianya kekal selamanya. Tuhan kami selalu baik, kasih setianya untuk selamanya. Tuhan baik, selalu baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal selamanya. Tuhan, biarlah kesaksian kesaksian kami, karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik setiap saat dan setiap hari dan setiap segala keadaan apapun. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya, kesaksian yang luar biasa. Dan saya akan berikan persembahan untuk Tuhan. Tapi tak satu dulu. Bila dapat saudara. Hidup saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanda
isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi kepadamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Mari katakan seluruh isi hati kami Tuhan. Isi hatiku Dan bawaku dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Bapak, kami bersyukur siang hari ini kami ada di tempat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus melawat setiap kami. Engkau Tuhan yang terus peduli akan semua keadaan situasi kami. Sebab itu Bapa, siang hari ini kami datang di dalam ibadah dan doa puasa kami. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat penyertaan yang sempurna yang terjadi atas kami. Terpuji Engkau Bapa, terimalah rasa syukur nyanyian hati kami. Biarlah Tuhan Engkau disukakan oleh semua hal yang kami boleh persembahkan siang ini. Sebentar kami mau relakan seluruh hidup kami untuk kami menerima firman Tuhan. Karena kami tahu firman itu kebenaran yang sanggup menguatkan, meneguhkan, menuntun kami. Bahkan memerdekakan, membebaskan hidup kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu, bahkan dengan pengertian-pengertian yang baru daripada firman-Mu. Kami siap terima firman-Mu, yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Saudara kasih Tuhan, bersyukur siang hari ini, amin. Nah, saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah penyangkalan diri kita, semuanya masih sukacita. Amin. Coba tersenyum, lihat saudara kasih Tuhan. Haleluya ya. Ya, saudara kasih Tuhan, kita bersyukur saudara setahun kita nggak kunjungi tempat ini loh saudara, setahun ya. Kasihlah Tuhan, dan kita bersyukur siang hari ini kita ada di tempat ini. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang menanti keajaiban Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara enak nggak menanti? Menunggu. Biasanya menunggu itu identik apa? Bosan, jenuh, nggak sabar. Ya kan? Apalagi kalau orangnya nggak sabaran, lama sekali sih gitu. Belum tepat waktu, misalkan jam janjinya jam 12, masih jam 11.30 dan bilang lama. Ya kan? Nah, biasa kan ada gitu orang yang nggak sabaran saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau orang disuruh menunggu, menanti, pasti saudara akan berkata, kapan? Sampai kapan? Betul? Ya kan? Tanya sebelahnya, pernah nunggu ya? Masalahnya saudara, terkadang yang kita tunggu, kalau yang pasti enak. Betul? Masalahnya kalau yang nggak pasti, yang nggak jelas, saya yakin saudara akan menggerutu. Saudara akan berkata begini,
udah ditungguin, gak pasti lagi, gak jelas lagi. Itu pasti mengubah konsep saudara, cara berpikir kita. Nah, tanpa kita sadari, terkadang kita kalah bukan soal karena bukan kita kalah itu bukan karena soal nggak ditepati, tapi kita kalah dan kita nggak sabar soal menunggunya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar menunggu, menanti keajaiban Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 121. Saya yakin semua ini saudara adalah orang yang menanti keajaiban Tuhan. Amin. Coba lihat wajahnya yang menanti. Menunggu keajaiban Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, kenapa saudara? Memang suka nggak suka saudara, kalau kita semakin bergantung dengan Tuhan, maka seluruh harapan kita itu hanya melekat sama Tuhan. Walaupun kadang-kadang H2C, harap-harap cemas, ya kan? Kalau cemas yang di sana masih enak, cempaka emas, gitu ya kan? Tapi kalau yang kita tunggu harap-harap cemas dan mulai berkata, sampai kapan ya Tuhan? Seberapa lama? Ini yang terkadang membuat kita mulai gusar, saudara. Ya, baik. Mazmur pasal 121 ayat pertama sampai yang kedua. Mazmur 121 ayat pertama sampai yang kedua. Kita akan lihat belajar hari ini dari kitab Mazmur. Sudah ketemu? Mazmur pasal 121 ayat pertama sampai yang kedua. Mari kita baca sama-sama dengan sukacita. 3, 2, 1 ya. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang menarik dikatakan, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Kok ke gunung-gunung, Bapak Ibu Saudara? Ada apa dengan gunung-gunung, saudara? Biasanya kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan pertolongan dari orang yang bisa menolong kita. Dan pasti posisinya itu pasti lebih di atas kita, saudara. Betul? Makanya saudara kalau perhatikan kata gunung-gunung, itu sesuatu yang tinggi, lebih tinggi dari kita. Nah, tapi saudara kasih Tuhan, pemazmur ini menuliskan dengan jelas, dikatakan, aku melayangkan mataku. Saya nggak tahu seberapa banyak gunung-gunung yang dia pandang, dia mulai tunggu, dan seberapa lama pemazmur ini mulai menunggu akan pertolongannya, ya. Tapi yang jelas dia menantikan sesuatu yang dia ingin harapkan dalam kehidupannya, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan belajar, saudara kasih Tuhan, ya. Bagaimana, kenapa kita harus menantikan keajaiban yang dari Tuhan, bukan keajaiban yang dikerjakan oleh dunia, bukan keajaiban yang dikerjakan oleh manusia. Saudara percayakan bahwa Tuhan sanggup memakai apapun yang ada di dalam hidup saudara untuk menolong hidup kita? Amin. Cara apapun Tuhan bisa buat. Namun persoalannya pemazmur ini tidak menggantungkan kepada gunung. Haleluya. Tidak menggantungkan kepada hal yang lahiriah. Karena hal yang lahiriah itu terbatas. Yang lahiriah itu akan sirna, akan goyah, akan tidak menjadi satu yang pengharapan yang teguh. Tapi pemazmur ini dengan jelas katakan, pertolonganku datang dari siapa? Amin. Ini perlu titik kesadaran, Bapak Ibu. Biasanya kita ketika mengalami segala hal yang tidak enak, kita akan berusaha dengan kekuatan kita. Makanya tanpa kita sadar sering kita menjadi lemah dan kita begitu rapuh karena kita hanya bergantung kepada kekuatan kita. Masalah di depan kita dan kita mulai ukur dengan kemampuan. Itu goyah nggak? Goyah. Masalahnya, pergumulannya lebih besar, kemampuan kita kecil. Nah, makanya saudara penting kenapa kita bergantung, mengharapkan
keajaiban dari Tuhan yang pertama adalah karena Tuhan bekerja sesuai waktunya. Kasih dikatakan, kasih tahu sebelah, bukan waktu kamu. Saudara ingat, saudara pernah nggak bikin alarm di rumah saudara? Tujuannya betapa? Mengingatkan, reminder, mengingatkan saudara. Misalkan di setting alarm jam 4, bunyinya kira-kira jam 7 nggak? Tidak. Pasti sesuai dengan settingan waktu yang kita sudah setting jam 4, maka dia bunyi akan jam 4. Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam kita menantikan waktunya Tuhan, itu tidak bisa dipengaruhi oleh manusia. Cuma terkadang kita terpengaruh oleh apa? Oleh karena situasi kita. Kita terpengaruh. Di pihak Tuhan, Tuhan punya waktu. Tapi di pihak kita, pingin waktunya kita. Makanya saudara ada pujian berkata gini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah nggak? Nggak mudah loh Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang nggak bisa saya selami waktu Tuhan. Gak bisa kita selami cara Tuhan. Makanya saudara, kasih Tuhan Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 katakan 14. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Sudah ketemu? Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan gini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Siapa yang bikin? Tuhan. Ia membuat indah segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti yang membuat indah itu kita atau Tuhan? Tuhan. Kalau kita maunya apa? Cepat. Gitu doa, jawab, jos. Gitu minta, gas. Gas kan? Dia kan? Gitu bergumul, Tuhan tolong. Tapi ayat ini menjelaskan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti bagian kita apa dong? Menantikan. Bagian kita setuju dengan waktu Tuhan. Amin. Bagian kita yakin dengan waktunya Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya buat saya, waktu Bapak maunya apa? Secepatnya. Haleluya, amin. Betul nggak? Apalagi bergumul kalau anak-anak yang udah mau masuk kuliah ini kan, saya mulai rasakan ternyata yang dirasakan Bu Grace yang teman-teman yang sudah kuliah kan anaknya duluan, ya itu penting juga rupanya ya, penting juga. Ya. Dan ini udah mulai masuk kuliah ya. Jadi saya bisa rasakan Pak Nopri tahun lalu mereka bergumul luar biasa, saya mengerti. Makanya ada lagu katakan, hanya orang yang pernah merasakannya yang tahu rasanya. Haleluya. Nah saudara kasih Tuhan, ya, jadi bagian kita ternyata kita boleh bermimpi, boleh. Kita boleh berharap, boleh. Kita boleh berencana, boleh. Kita punya pengharapan, pasti. Tapi kembali kepada apa yang menjadi waktu Tuhan, itu yang paling indah buat hidup kita. Amin. Coba kasih tahu sebelahnya kanan kiri, katakan, mau lihat yang indah nggak? Iya kan? Amin. Jangan kira kalau orang tinggal di Villa Nusa Indah udah indah-indah dilihat. Makanya saudara karena Tuhan, ya, lihat apa dikatakan lanjutan firman tadi. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, tidak bisa diselami. Karena apa? Apa yang Tuhan buat itu nggak bisa diatur oleh manusia. Amin.
Jadi sebenarnya kalau kita baca, saya mulai renung ayat ini. Sebenarnya semua kita ini, Tuhan punya waktu yang indah buat hidup kita masing-masing. Masalahnya di mana? Pihak kita nggak sabar doang. Pihak kita maunya instan. Sedangkan masa Indomie, yang mau makan Indomie aja dimasak nggak? Sekalipun itu rebus pakai air panas kan? Tetap ada prosesnya? Ada. Kecuali kalau saudara itu kayak mie kremes, diremes-remes kasih bumbu, itu pun ada prosesnya kan? Nggak bisa langsung dimasukin satu, ikut plastiknya masuk, nggak bisa. Pasti ada proses yang membuat bagaimana, wih enak juga ya ternyata Indomie kalau dijadiin snack gitu ya kan, jadiin cemilan. Walaupun itu peruntukannya bukan untuk dicemilin. Kehidupan kita pun sebenarnya, kalau kita sadar, waktu Tuhan itu paling tepat, maka kita nggak akan pernah, ya, kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Haleluya, men. Kita nggak akan pernah bersungut-sungut, Bapak Ibu. Karena apa, saudara? Karena yang paling tahu apa yang terbaik dan tepat buat hidup kita itu Tuhan, bukan kita. Karena kita identiknya apa? Keinginan. Saya identiknya apa? Kemauan, perasaan. Tapi kalau Tuhan, itu sesuai dengan proporsi yang Tuhan buat hidup kita. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kenapa kita menantikan keajaiban Tuhan? Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ketika kita menantikan keajaiban, maka iman kita akan semakin diuji. Haleluya, men. Kalau ditanya siang ini, semua pasti punya iman. Soal kadarnya itu masing-masing. Tapi yang jelas coba kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 3, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 3, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara. Ayat 3 katakan begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Saya ulang. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tanya sebelahnya. Udah diuji belum? Tanya lagi. Masih tekun? Ya. Makanya saudara, kalau kita ingat suatu ketika istrinya Ayub, ya, Ayub ketika mengalami penyakit bara, ya kan? Apa yang luar biasa? Istrinya bilang, Ayub, masih bertekunkah engkau? Itu tantangan nggak? Itu tantangan. Kondisi Ayub sudah tidak pas secara manusia. Semua badannya borokan. Dia harus, kalau gatalnya bukan main. Kalau saudara pelajari di ensiklopedia, saudara pelajari tentang Ayub, itu sampai saking gatalnya dia ambil beling, dia percaya beling, dia karuh kepalanya, ikutnya boroknya itu. Semua dikaruh, saking gatalnya. Kira-kira berdarah nggak itu? Kita garuk pakai kuku kita aja, udah belang-belang kulit kita. Dia digaruk saking gatalnya, saudara. Dan ketika itu istrinya dia bilang, Yuk, kau masih bertekun. Inilah yang membedakan banyak orang. Tekun di dalam waktu senang, enak nggak? Semua bisa? Bisa. Tekun waktu pelayanan berjalan mulus, bisa nggak semua? Bisa. Tekun ketika dokumen di Philadelphia bertambah besar, bisa nggak bertekun? Bisa. Tapi kalau ketika udah pergumulan di depan kita, anak-anak mulai beranjak dewasa dan mulai lebih pintar dari orang tuanya, anak-anak mulai pintar melawan, pergumulan di depan mata, hal yang harus dibayar di depan, bukan di depan mata lagi, dari ujung, masih mampu bertekun. Itu yang menentukan itu sikap hati.
Haleluya, amin. Kenapa saudara? Bertekun di saat senang, semua orang bisa berkata, yes, yes, yes. Saudara semua setia, amin. Saudara semua kuat, amin. Kita komitmen, amin. Tapi ketika seperti pujian kata, bila topang keras melanda hidupmu, masih setia nggak? Bila putus asa dan letih, udah putus asa, letih, lesu, tinggal lunglai. Terakhir letoy. Berarti itu situasi kan? Tapi ujian iman, kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Kenapa? Karena dia mampu membuktikan saat diuji imannya. Mulai dari mana? Mempercayai janji Tuhan, dia tidak goyah. Yang kedua, ketika diuji, Abraham, kasih anakmu itu, persembahkan. Diuji imannya, dan dia apa? Tahan uji. Tahan uji itu bicara originilnya orang percaya. Jadi ketika saya dan saudara jadi orang percaya, bukan berarti kita lolos. Ya, kita menjadi jalur istimewa, tidak. Pergumulan ada, ya. Yang membuat kita mengalami jalur istimewa, engkau punya Tuhan. Yang membuat engkau berbeda dan membuat engkau kuat, membuat engkau tangguh menghadapi. Amin. Makanya saudara, kasih Tuhan apa dikatakan tadi? Ya, menghasilkan ketekunan. Jadi saudara, ternyata kita nggak perlu alergi dengan ujian. Diuji iman kita. Lewat apa? Lewat keadaan, lewat keluarga, lewat suami, istri, anak-anak, lewat hal-hal yang datangnya dari luar. Itu terkadang kita diuji saudara. Lewat rekan-rekan kita, baik di dalam pelayanan, kita diuji. Membuktikan kita ini pelayan sejati atau tidak. Membuktikan kita ini hamba yang sejati atau tidak. Kalau dikatakan jadi pelayan, semua orang mau. Apalagi pelayannya enak-enak terus. Gak ada pergumulan kan. Tapi di saat kita mulai mengerjakan sesuatu pelayanan, di situ baru mulai, di situ langsung digencet. Saudara bisa tahu rasanya? Enak nggak kira-kira? Pak, saya baru mulai loh mau pelayanan, musuh-musuh, tapi langsung digencet saya. Saya langsung digesek, saya langsung mengalami ujian. Itulah ujian iman. Dan apa dikatakan? Ketika imanmu diuji, itu menghasilkan apa? Ketekunan. Kuncinya di mana? Di kita. Tekun nggak kita? Haleluya, men. Tekun nggak kita berdoa? Tekun nggak kita berharap? Kita tekun nggak terus? Kata tekun itu kira-kira putus-putus nggak? Enggak. Continue. Ya, saudara tetap pada posisi iman, sekalipun belum berubah apa yang sedang kita doakan, sekalipun apa yang sedang kita minta itu belum terjadi, tapi porsi kita, porsimu, porsi saya, saudara, itu tetap tidak berubah. Karena apa? Menghasilkan tahan uji. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu saudara. Yang ketiga, kenapa kita menantikan keajaiban Tuhan, ya, supaya kita mengalami keajaiban Tuhan. Ya, yang ketiga adalah tetap berharap dan bersyukur. Yang setuju katakan amin. Coba sama-sama katakan tetap berharap, tetap bersyukur. Amin. Nah, coba kita lihat Roma pasal 2 ayat 2 sebelum saya closing. Roma pasal 12 Roma pasal 1. Ya, pasal 12 baca. Roma pasal 12 ayat 12. Boleh salah seorang bacakan bagi kita?
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, sekarang coba Roma pasal 1 ayat 12-nya. Roma pasal 1 ayat 12 ya. Firman Tuhan yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terwujud oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh iman. Nah, saudara, tadi Roma pasal 12 saya katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kok bisa? Kan masih berharap. Kalau udah kelihatan, mudah nggak sukacita? Udah di depan mata nih. Waduh, luar biasa Tuhan. Yes, wah Tuhan baik, udah di depan mata. Tapi belum kelihatan, masih berharap nih. Ya kan? Kayak ada lagu mana? Walaupun tak dapat lihat, ya kan? Belum lihat, tapi udah sukacita. Kira-kira orang akan bilang kita, wah, overdosis ini orang. Oh ya, stres, overload. Kenapa? Belum lihat, sudah sukacita. Tetap bersukacita dalam pengharapan. Gimana mungkin? Bersukacitalah dalam pengharapan. Karena apa? Karena pengharapanmu, pengharapanku, pengharapan kita semua di dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Makanya ketika apa yang membuat saudara mampu bersukacita sampai hari ini, sekalipun belum terjawab, karena mau tahu suatu saat Tuhan mesti jawab. Amin. Kalau kita bersukacita, berharap sama manusia, itu saudara akan mulai kecewa. Mungkin hari ini orang itu bisa menghibur saudara. Hari ini bisa bikin saudara solusi buat saudara, memberi solusi. Tapi begitu hari esok dan esok, itu belum tentu. Karena manusia pun punya pergumulannya. Betul? Manusia pun punya orang yang kita tahu, kita pikir menjadi ya sahabat dalam kesusahan, kesulitan. Itu pun dia pun ada pergumulannya. Maka kata firman Tuhan, jangan gantungkan harapmu kepada manusia. Karena apa? Manusia itu ada limitnya, ada batasnya. Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan, maka tidak ada batas. Persoalannya, kita sabar nggak menunggu waktu yang indah dari Tuhan. Amin. Amin. Sabar nggak? Sabar Pak. Ya disabar-sabari mau gimana lagi Pak, gitu kan? Bukan disabar-sabari Bapak Ibu. Kalau disabar-sabari itu terpaksa. Tapi memang engkau dan saya melatih diri, melatih hati, melatih rohmu, melatih imanmu untuk apa? Engkau tetap percaya bahwa waktu Tuhan itu indah. Amin. Saudara Abraham menantikan seorang anak saja, itu nunggu Sarah sampai harus apa dulu? Menopause. Satu orang anak loh. Kenapa nggak Tuhan bikin waktu Sarah masih normalnya seorang wanita? Ya kan? Karena apa? Tuhan bergerak. Kalau Sarah melahirkan waktu dia normalnya seorang wanita melahirkan, Abraham dan Sarah mungkin tidak akan teguh dalam imannya. Karena apa? Wajar lumrah, namanya wanita sehat, wajar punya anak melahirkan. Tapi begitu sudah tertutup rahimnya, Tuhan buat. Maksudnya Tuhan mau latih Abraham berjalan di saat tidak ada harapan, berjalan percaya di saat tidak ada kepastian. Dia punya Tuhan yang pasti. Amin. Karena apa saudara? Kalau sesuatu yang kita harapkan sudah pasti, itu cepat membuat kita sukacita. Ya kan? Tapi kalau yang kita harapkan itu belum kelihatan, itu butuh konsisten.
butuh yang namanya komitmen untuk tetap berkata, aku percaya kepada perkataan Tuhan. Dan puji nama Tuhan, biarlah setiap kita, Bapak Ibu, keluarga di tempat ini, terus mengalami keajaiban yang dari Tuhan. Amin. Percayalah, waktu yang indah itu waktunya Tuhan, Bapak Ibu. Bukan waktu saya, bukan waktu suamimu, bukan waktu istrimu, bukan waktu pasanganmu, bukan waktu anak-anak, bukan waktu rumah tangga, tapi waktunya Tuhan yang terindah buat hidup kita. Amin. Mari kita saudara, sebelum kita nanti masuk dalam doa syafaat kita, karena nanti kita akan ada rapat, ya, walaupun pengurus kita tidak semua ada, tapi kita tetap akan berjalan membicarakan hal-hal untuk persiapan pasca kita. Saya kena percaya saudara, dalam hidupmu selalu ada keajaiban Tuhan. Walaupun porsinya terkadang belum seperti apa yang kita mau, belum seperti apa yang kita harapkan, tapi percayalah, Engkau punya Tuhan yang setia dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau punya cara yang ajaib, cara yang mulia, cara yang besar. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan di dalam dagingku, ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Saudara mulai perjalanan tahun demi tahun tidak mudah, saya yakin tidak mudah melakukan. Tapi pernahkah kau sadar, sekalipun terkadang kau mulai berkata, aku menyerah Tuhan. Dan mungkin tahun lalu, tahun sebelumnya kau sudah menyerah secara total. Tapi ketika engkau mengerti kau punya Tuhan, engkau punya Bapa, engkau punya Tuhan yang punya tujuan buat hidupmu, engkau mulai bangkit lagi. Walaupun engkau tidak yakin dengan apa yang kau sedang lalui mungkin hari-hari ini, atau hanya sedang melangkah, bahkan mungkin melangkah tanpa sebuah keyakinan, hanya naluri instingmu yang hanya berjalan hari-hari ini, hanya perasaanmu yang sedang engkau bawa. Karena mungkin kau berkata, aku sudah gak mau, aku takut berharap, aku takut berharap. Tenang hari ini, tenang. Tahun-tahun lalu mungkin lebih berat dari tahun lalu, tapi
Tuhan tolong engkau. Tahun-tahun lalu mungkin itu tahun yang berat dan gelap buat Tuhan, tapi Tuhan tolong kita. Tuhan tolong rumah tangga, Tuhan tolong anak-anak dengan cara Tuhan sendiri, karena cara Tuhan yang paling indah. Tuhan buat anak-anakmu ada dalam aman dalam perlindungan Tuhan. Lewat suatu peristiwa dan suatu keadaan, Tuhan tunjukkan kasih setianya. Dia buktikan bahwa dia baik buat hidupmu, dia baik buat anak-anak, dia baik buat keluargamu, dia baik buat suamimu, dia baik buat semua seisi rumahmu. Kenapa? Engkau punya Tuhan yang membuat keajaiban. Engkau punya Tuhan. Tuhan yang kau kenal, Tuhan yang kau sembah, bukan Tuhan yang hanya berdiam diri melihat engkau merana, melihat engkau menangis. Ya Tuhan selalu memikirkan apa yang terbaik buat hidup, apa yang terbaik buat rumah tangga, apa yang terbaik buat pasanganmu, apa yang terbaik buat hatimu yang paling dalam. Mari siang ini sekalipun kita dalam tenang sedang menyangkal diri secara fisik, tubuh kita mungkin lemah, tapi percayalah, aku berkata kepada rohmu, rohmu kuat. Aku berkata kepada jiwamu, jiwamu kuat. Aku berkata kepada hatimu, hatimu kuat. Engkau adalah pribadi yang tangguh. Tangguh karena tangan Tuhan. Tangguh karena engkau punya Tuhan. Tangguh bukan karena manusia, tapi karena engkau punya Tuhan yang berkali-kali menolong, berkali-kali menolong, berkali-kali menolong. Dia buat indah semua sesuai waktu Tuhan. Bolehkah siang ini dengan rasa haus laparmu, saya merasakan sekarang secara roh ada beberapa di antaramu engkau penat sekali, penat, keluh sekali jiwamu, penat sekali pikiranmu. Dan saya tahu itu gak mudah buat hidup, dan itu gak mudah buat jiwamu. Bolehkah kita dari satu siang ini dengan imanmu, dengan rasa yakinmu, dengan rasa pengharapanmu, seperti wanita yang pernah datang di kaki Yesus, dia hanya tahu dia sedang berharap sama Tuhan. Dan apa yang wanita itu lakukan, dia mau sembuh jiwanya, sembuh dari semua tekanan, sembuh dari semua intimidasi yang pernah dia rasakan, sembuh dari semua luka yang pernah dia terima dari orang lain. Mari siang ini biarkan roh Tuhan bergerak. Tuhan bergeraklah atas semua itu, bawa semua rasa penat jiwamu, bawa kepenatan hati. Kau bukan berhadapan dengan manusia, kau berhadapan dengan Bapa, berhadapan pemilik semua hasrat hatimu, pemilik semua rasa di jiwamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah dengan pujian ini dari awal, dengan rasa haus dan lapar kita Tuhan tak menolong, meskipun dulu di dalam diriku tetap memiliki percaya dan mengucap syukur. Berikan hatimu, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis
Dia penuh semuanya. Dia penuh anak-anakmu. Dia penuh rumah-rumahmu. Dia penuh seluruh orang. Tapi hanya berkata jangan takut, jangan takut. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau Engkau ada, Yesus setia. Kasih tahu semuanya kepadamu. Kasih tahu tentang hidupmu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau Bapa.
Bapakku yang
Kami bersyukur buat siang hari Terima ini. kasih. Engkau punya cara yang berbeda buat hidup kami, buat jiwa kami, buat kami. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan bawa doa syafaat kita. Berdoa syafaatlah dengan apa yang Tuhan tahu apa semua. Nanti saya minta kesediaan Ibu Betty untuk berdoa. Itu hal yang Tuhan tahu secara pribadi. Dan nanti yang kedua, Saudari Asti akan berdoa. Itu hal apa yang Tuhan taruh siang ini. Doakanlah dengan iman, dengan penuh keyakinan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau Engkau ada setia, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau Engkau ada, Yesus setia. Engkau dahsyat, Engkau baik atas diri saya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas siang hari ini Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Jemaat luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami saat ini Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Engkau tahu setiap pergumulan keluarga Tuhan di Aikman yang tidak berpihak Tuhan. Engkau tahu setiap apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Beban-beban apapun yang dipikul oleh anak-anak. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami, kekuatan dalam hidup kami. Tolong kami semua, Bapa. Kami mohon tolong setiap keluarga-keluarga Aikman yang dari Tuhan. Tuntun setiap suami-suami menjadi suami-suami yang takut akan Engkau, suami-suami yang senantiasa mengandalkan Engkau, suami-suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami-suami yang jatuh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Bapa. Tuntun agar suami-suami ya Tuhan boleh menjadi imam yang baik Tuhan, mengantar seluruh keluarga Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Bapa dalam surga, kiranya Engkau berkati setiap suami-suami dalam menghidupi keluarga mereka masing-masing, agar supaya mereka diberkati dalam usaha dan pekerjaannya Tuhan, agar mereka dapat menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, pekerjaan mereka diberkati, dan mereka senantiasa Tuhan takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, mampukan juga ya Tuhan istri-istri di tengah keluarga ini menjadi istri yang takut akan Tuhan, menjadi istri yang penuh kasih kepada suami, menjadi istri-istri yang menopang keluarga, menjadi pendoa-pendoa yang senantiasa hidup dalam kesucian dan kekudusan di hadapan-Mu, sehingga setiap doa-doa istri menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan memberkati setiap keluarga. Bapa dalam surga,
Engkau tahu Tuhan, apapun yang dibutuhkan ya Tuhan, untuk anak-anak kami terkasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan biaya-biaya Tuhan, untuk kuliah, untuk pendidikan, untuk apapun anak-anak kami Tuhan, mereka akan menatap masa depan. Tolong kami semua, buka jalan, buka berkat Tuhan, sehingga apapun yang dibutuhkan untuk kebutuhan anak-anak kami dapat terpenuhi tepat dan indah pada waktunya. Kami percaya segala sesuatu Engkau sudah atur dan indah Engkau yang akan nyatakan. Mujizat nyata Tuhan. Kami hanya berpengharapan kepada Engkau sumber berkat. Menolong kami yang setia, yang tidak pernah ya Tuhan meninggalkan kami. Tuhan tolong agar supaya anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang sukses, dan terutama mereka takut akan Tuhan. Mereka akan melihat pengorbanan orang tua mereka Tuhan. Mereka telah Tuhan menghargai orang tua, mengasihi orang tua, menghormati dan mencintai orang tua mereka Tuhan. Dan mereka juga boleh menjadi anak-anak yang berhasil, sukses dan kelak juga tetap setia melayani Tuhan. Mereka menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Mampukan kami juga sebagai orang tua memberi contoh dan teladan bagi anak-anak kami Tuhan, sehingga kelak mereka melihat apa yang kami perbuat di hadapan mereka. Tolong kami Bapa, berkati setiap keluarga kami di Oikuwene Philadelphia Tuhan. Engkau tahu juga pergumulan hamba-Mu ya Tuhan, Alefri dan Ibu Devi Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan saat ini. Kami percaya kesetiaan hamba-Mu Engkau perhitungkan Tuhan. Kami mohon, dengarkanlah setiap doa-doa hamba-Mu, baik Ibu Devi dan Pak Haji. Engkau tahu isi hati mereka, beliau-beliau. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan tolong, karena hanya Engkau tempat pengharapan hamba-Mu. Berikan terus kekuatan, berikan terus penghiburan dan urapan, agar supaya hamba-Mu tetap kuat menjalani hari-hari, baik dalam pelayanan, pekerjaan dalam rumah tangga. Bapa dalam surga, berkati Tuhan keluarga hamba-Mu, anak-anak terkasih juga Tuhan, baik Muna, Sarah dan Elion Tuhan. Berkati ketiga anak hamba-Mu ini Tuhan. Jadikan mereka anak yang takut akan Tuhan, anak yang diberkati, anak yang sukses Tuhan dalam studi mereka, dan kelak mereka juga Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Bapa dalam surga, berikan terus kesehatan, kekuatan bagi keluarga ini Tuhan dalam melayani kami Tuhan Yesus, karena banyak tantangan yang dihadapi, banyak pergumulan yang beliau hadapi dalam melayani setiap jiwa-jiwa kami Tuhan yang begitu banyak perbedaan. Berikan kekuatan Tuhan, berikan sukacita, berikan urapan-urapan-Mu Tuhan, sehingga kami semua jiwa-jiwa yang dilayani sungguh-sungguh Tuhan merasakan urapan-Mu, merasakan kami diberkati, kami merasakan kelepasan, kami semua dikuatkan Tuhan Yesus, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Oikuwene Philadelphia. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, dan inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kami datang kembali kepada-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Allah, mengarahkan pandangan kami hanya kepada-Mu, sebab daripada-Mu lah datang pertolongan kami. Oh ya Allah, marata kasih rasa. Kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang lelah,
hati yang begitu sampai Tuhan. Dan jiwa yang membutuhkan hari-hari ini, bertolong aku Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin itu tidak dapat dikata-katakan Tuhan, tapi Engkau yang mengetahui hati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Ada hati yang ingin dipulihkan pada saat ini. Oh ya Tuhan, jamah dan pulihkanlah hati anak-anakmu pada sore hari ini. Mereka yang butuh kekuatan daripada-Mu Tuhan. Oh ya rata kasih rahmat kasih. Oh ya rata kasih. Hai Engkau hati yang lelah, katakan kepadamu, kuatlah hai anakku. Hari ini ada hal-hal baru yang akan aku berikan kepadamu. Oh, jiwamu akan dilegakan. Kau akan menemukan banyak hal-hal baru dalam hidupmu. Oh ya ratakan sikit. Lakukan bagianmu dengan benar, maka Tuhan akan lakukan bagiannya dengan baik pula. Yes, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami. Oh Tuhan Yesus, aku mau berdoa buat para orang tua yang ada di Ekumenik Philadelphia. Tuhan memberikan kekuatan buat mereka, bahkan di usia mereka yang sudah lanjut. Kuatkan dan teguhkan imannya. Ya, biar mereka selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Jika hari-hari ini mungkin anak-anak mereka meninggalkan orang tuanya, oh Tuhan, bawa anak-anak itu kembali kepada orang tuanya. Bawa hati anak-anak itu kepada orang tuanya Tuhan, hingga mereka memperhatikan orang tuanya kembali. Oh ya rahmat kasih Tuhan, tolong anak-anak. Tuhan tolong para orang tua. Ada pemulihan yang terjadi Tuhan. Oh yes, aku berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang tidak dapat hadir pada sore hari ini. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami saat ini, Tuhan yang tahu. Oh, jika hati mereka menjauh daripada-Mu Tuhan, bawa mereka mendekat lagi kepadamu. Bawa mereka bersama-sama dengan kami kembali Tuhan Yesus, sehingga kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Oh ya Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk keponakan kami, Graciela Naftali Tuhan, yang mengalami bagian tulang belakangnya bengkok Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus, kami serahkan Graciela ke dalam tangan-Mu. Oh ya, kami perlu keajaiban Tuhan. Kami menantikan keajaiban-Mu pada saat ini. Biar tangan Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan Graciela di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tulang bagian kembali lurus dan normal Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada keajaiban yang terjadi pada saat ini. Oh ya Rabbul Tuhan tolong, Tuhan kuatkan dia. Tuhan posisi tulang belakangnya makasih Tuhan Yesus. dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, orang Tuhan memberkati setiap orang yang mengandalkan Dalam nama Yesus. dan menaruhkan harapannya kepada Terjadi. Dahsyat. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Setiap rencana kami sesuatu yang Tuhan tolong rencana pasca kami akan kami menggarakan pada tanggal 26 sampai 27 April. Tuhan, Kau yang
pribadi. Engkau yang pilih setiap kami Tuhan. Dan kami percaya sekali ada kuasa Tuhan terjadi atas pasca kami. Ada hal-hal yang Tuhan mau kasih buat kami saat pasca nanti. Dan biarlah itu terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menyediakan segala dana atau apapun yang kami perlukan. Oh, bahkan tempat di Majalengka seapi Tuhan, Kau juga persiapkan mereka di sana. Ya, semuanya kami siap Tuhan, kami siap. Tuhan yang mempersiapkan setiap umat-Mu. Oh, kami serahkan seluruh rencana pasca ini semua hanya di dalam tangan Tuhan Yesus kami. Menolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak buat semua kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur buat semua itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada mungkin itu. Haleluya. Terberkati dengan firman Tuhan. Kalau masih semangat, lakukan ya. Selanjutnya kita berikan persembahan kita yang kedua, yang untuk petugas politik. Mari kita angkat hujan kembali, kita lepas ke 9. Pantas melandari untuk asa yang lebih bersungguh berkat Tuhan untuk satu hidup. Lebih saya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan hari ini Tuhan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari ini Tuhan kami saya kagum oleh kasih-Nya. Kami saya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan Shalom. Shalom. Tuhan luar biasa, hari ini saya bisa hadir dan mendengarkan firman Tuhan tadi dan sungguh merasa diberkati Tuhan, merasa dikuatkan Tuhan. Dan memang hari ini kadang-kadang merasa capek dan lelah yang menghadapi semuanya. Tapi Tuhan selalu kuatkan. Pokoknya yang penting ketika kita doa di hadapan Tuhan, Tuhan sudah bilang jangan susah hatimu nak, jangan khawatir, kamu harus kuat. Itu yang membuat saya tenang. Puji Tuhan. Dan kalau saya boleh ada sampai dengan hari ini, bukan karena kekuatan, bukan karena kebisaan, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan saya merasa sungguh-sungguh diberkati Tuhan ketika tadi Pak Lesti doakan. Dan rasanya plong ya, lega sekali di hati ini. Dan saya bersyukur tidak kebetulan saya hadir, dan saya selalu mengucap syukur sama Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri. Bisa ibadah ataupun tidak bisa ibadah itu Tuhan yang atur. Dan saya bersyukur, mungkin orang lain hanya lihat di luarnya saja, tapi hanya Tuhan yang tahu bahwa kerinduan saya, Tuhan yang tahu tujuan saya datang ibadah apa. Dan saya mengucap syukur bersama Tuhan. Yang terpenting bagian saya yang baik dan benar saya lakukan, dan terserah Tuhan mau bikin apa dalam hidup saya. Puji Tuhan. Itu saja. Kemudian pengumuman kita Senin depan kita akan ketemu lagi di rumah Ibu Lubis. Sudah dihubungi dan sudah oke. Senin depan lagi, maksudnya Senin besok tidak ada ibadah. Senin ini libur. Tempatnya di Bu Lubis. WL nanti kesediaan Bu Betty sesuai dengan jadwal musik Panopri. Nanti doa ke Asti dan kolektan Chelsea.
Sekali lagi BL-nya Bu Devi, musik Panopri, doanya nanti ke Asti dan kolekan Chelsea. Salam dari Bu Lubis, tidak hadir malam siang hari ini, sore hari ini karena sedang ada urusan di Bekasi, dan titip salam buat teman-teman sekalian dan ucapan terima kasih banyak atas doa dan dukungan untuk Yosi yang memberkati. Itu saja. Ada tambahan dari Pak Lekin atau Kasonya? Baik, Bapak Ibu Saudara, nanti sebentar kita ada rapat ya, habis kita berbuka puasa, jadi kita nanti rapat semuanya. Jadi yang lain juga terus merasa saya nggak ngurus gitu ya, sama aja kayak minggu gitu ya, ada ide-ide yang bagus ya kita supaya sama-sama ya, saudara kasih Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam doa, di dalam doa Bapak Ibu Saudara, tanggal 27 Maret sampai kemungkinan sampai 4 April saya akan ke Pontianak, sekarang kasih Tuhan. Saya akan pelayanan di sana beberapa hari. Doakan Bapak Ibu Saudara, karena pelayanan ke Pontianak itu orang Batak bilang ngeri-ngeri sedap, gitu kan? Sedapnya enak juga. Jadi doakan supaya semua hal yang melayani di sana, supaya lawatan Tuhan bukan karena kuat gagah saya, tapi karena memang Roh Tuhan yang menyertai, supaya jiwa-jiwa pun boleh dilawat Tuhan. Amin. Itu saja, tidak ada lagi tambahannya. Terima kasih Pak Nopri buat Ibu di sini ya. Setidaknya sekali setahun kita baru dapat di rumah ini maksudnya ya. Ya, oke. Yuk kita mari kita akhiri ibadah kita. Bapak, kami bersyukur saat siang hari ini, kami berterima kasih buat anugerah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir saat siang hari ini. Tuhan berkati setiap kami yang dalam penyangkalan diri. Tuhan berkati jiwa tubuh roh kami. Di dalam penyangkalan diri kami boleh merasakan kekuatan yang supranatural, kekuatan yang menjamah, menguatkan, menumbuhkan kami. Tidak ada di antara kami satu pun yang lemah, yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang baru memberkati setiap kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seluruh organ tubuh kami sehat, saraf dalam tubuh kami sehat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan yang tolong, Tuhan campur tangan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk rencana Pak Pernal, Tuhan yang akan kembali bekerja. Tuhan Yesus, Engkau memberkati dia, Engkau memberkati semua hal, bahkan keberangkatannya. Tuhan tolong campur tangan sehingga segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya mengerjakan hal-hal yang indah. Kami berdoa Tuhan untuk tempat pekerjaannya nanti di sana, Tuhan berkati tim kerja, kru semuanya Tuhan yang bersama-sama dengan beliau. Tuhan berkati semuanya, seluruh tim yang akan bersama-sama. Biar semuanya bersehati, bekerja sama, semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya sore hari ini setiap kami tanpa terkecuali kami sudah dijamah, disembuhkan, dilawan dan diberi kemenangan. Terpuji Kau Bapa, berkati keluarga di tempat ini yang sudah membuka hati mereka, bahkan rumah mereka, untuk kami boleh bersekutu beribadah. Berkati Tuhan apa menjadi pergumulan Pak Nopri beserta Ibu Rita, berkati kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan, usahakan hari-hari Tuhan berkati, buat semua berhasil Tuhan. Bahkan kerinduan hati Gerald untuk dia boleh kembali berkumpul ke Jakarta, Tuhan biar semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Kami tidak percaya yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Maka jadilah atas seluruh kehidupan keluarga di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita menyebutkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Engkau, menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia. Diberkati hidupmu, seisi rumahmu, masa depanmu, pekerjaan usahamu, dibuatnya berhasil segala sesuatu yang kau kerjakan, karena Tuhan sumber daripada apapun yang kau butuhkan. Dijauhkan daripada penyakit, kutuk, malapetaka, serta siasat manusia jahat, sebab Tuhan perlindungan dan naungan hidupmu.
Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Iya babe. Sama 30 menit ya guys. Berapa jam ya? Cocok. Bin, berkati Bin. Ya, babe. Berkati Robin. Terima kasih.